Oke, kita sekalian. Oke, bagaimana agregat demand dan agregat supply? Oke, sebentar ya. Saya stop share dulu. Saya akan pindah ke video yang bisa digunakan untuk menjelaskan. Oke, saya akan share screen. Nah, jadi pertanyaannya bagaimana menjelaskan agregat demand, agregat supply? Itu ya Muhammad ya. Suara saya bisa terdengar ya? Terdengar, Pak. Dengar, Oke. Pak. Jadi gini, saudara sekalian, konsepnya sama, bagaimana supply dan demand ini berinteraksi. Kelihatan ya? Jadi, kalau kalian ingat, di konsep permintaan dan penawaran komoditas, maka ini berlaku untuk secara keseluruhan, agregat demand. Ya. Jadi ini adalah agregat demand. Demand dari keseluruhan barang dan jasa. Ya. Kalau kita lihat yang sisi supply-nya, ya supply dari keseluruhan barang dan jasa. Itu kira-kira. Nah, jadi konteksnya tidak berkomoditas lagi. Ya. Konteksnya tidak berkomoditas, tetapi konteksnya adalah secara keseluruhan barang dan jasa di dalam satu perekonomian negara. Demikian juga agregat supply. Nah, jadi kalau kita lihat yang di sini, nah, terus sekalian, kalian ingat ya, dalam konteks pengeluaran, ya, pendekatan pengeluaran C sama dengan Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, gitu ya. Dimana consumption plus investment plus government expenditure plus net export. Jadi kalau diasumsikan ya government expenditure ini ditetapkan oleh pemerintah. Ya, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah, sementara ini sembunyi ini adalah P, ini Y. Nah, terus sekalian, kalau harga-harga dari barang berubah, ya, contohnya ya, ketika terjadi kenaikan harga barang-barang, kalau P itu naik, jadi kenaikan apa? Harga barang secara keseluruhan. Kemarin kita sudah belajar tentang indeks harga konsumen, ya, yang itu juga proksi dari menentukan inflasi, kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat, ketika terjadi kenaikan harga barang-barang secara keseluruhan, inflasi tinggi, indeks harga konsumen yang naik tinggi, apa yang terjadi? Nominal uang yang diterima masyarakat secara real akan mengalami penurunan. Ya. Kalau harga barang naik, maka Y ini akan mengalami penurunan. Ya. Terjadinya kenaikan harga yang luar biasa. Ya. Nah, jadi konteks sekali lagi Muhammad, agregat demand itu kita melakukan satu analisis yang secara keseluruhan. Kita tidak bicara, Pak, gimana kalau harga barang atau misalnya harga komputer naik, sementara harga beras turun, misalnya. Ini tidak, tetapi P itu kita lihat secara keseluruhan, ya, kita tahu indikatornya ada indeks harga konsumen. Kira-kira begitu, ya. Demikian juga nanti ketika kita bicara agregat supply, yaitu supply secara keseluruhan. Tidak bicara satu persatu dari barang atau jasa. Ya, kira-kira gitu
Bisa dipahami, Muhammad? Bisa, Pak. Jadi tunggu. Agregat demand itu adalah kurva permintaan dari keseluruhan komoditas ya dari negara. Exactly, betul. Jadi kita tidak bicara satu persatu ya. Kita tidak bicara satu persatu komoditas, tapi secara keseluruhan. Ya. Oke, good. Siapa lagi yang ingin tanya? Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Berikutnya, silakan. Bisa sekalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Siapa yang mau tanya? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Jihan, Pak. Oke. Itu di chatbox ya yang nanya siapa namanya saya tahu. Silakan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan saya, mungkin saya meminta penjelasan ya Pak ya. Kan di bagian terakhir itu kan ada interaksi antara kurva AD dan AS. Nah di situ kejadian itu hanya ada kayak kehancuran pasar saham sama peningkatan harga minyak. Nah bagaimana kalau misalkan kejadiannya itu diganti di masa pandemi seperti ini Pak? Jadi minta penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, good. Oke. Nah, bentar ya, penjelasan. Oke, sebentar. Pertanyaannya bagus banget. Pertanyaannya bagus banget. Nah, bagaimana interaksi antara supply dan demand? Kan kira-kira gitu ya. Nah, saudara sekalian, kita bisa analisis, ya. Kita bisa analisis nih. Dari sini saja. Dari C, T, G, X, min, M. Nah, kalau atau sebelumnya kita bisa masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi agregat demand. Ini dulu. Apa yang menggeser agregat demand? Yang menggeser agregat demand, ya, C, I, G, atau X min M, itu akan menggeser agregat demand. Nah, konteks sekarang, yang lain tadi Jihan ya? Iya Pak. Oke, Jihan, good. Jadi konteksnya gini Jihan, kita masuk ke konsumsi aja, konteks sekarang. Ya, konteks sekarang. Masa pandemi, ya, ketika kemarin kita bicara pengangguran, ya, jadi pandemi, kemudian imbasnya di agregat supply, bisa agregat demand, bisa agregat demand, ini nanti akan kena ke agregat demand melalui jalur konsumsi. Konsumsi pada saat terjadi pandemi naik atau turun? Jihan. Jihan, pada saat pandemi konsumsi naik apa turun? Turun Pak. Turun. Ya. Kenapa? Mobilitas orang dibatasi. Orang nggak bisa belanja sebagaimana biasanya. Ketika konsumsi turun, ini nanti juga akan berdampak kepada agregat supply. Jumlah barang yang diminta akan turun. Jadi, kalau agregat demand turun karena konsumsi turun di masa pandemi, maka agregat demand bergeser ke atas atau ke bawah. Lihat, agregat demand geser ke atas atau ke bawah manakala konsumsi turun. Slopnya negatif nggak sih Pak? Enggak. Berarti geser Kemana? ke Geser ke
ke bawah. bahwa agregat demand berkurang. Nah, kalau agregat demand berkurang karena konsumsi turun pada saat masa pandemi, maka kita tahu Y juga akan mengalami penurunan, kan? Makanya kita tahu apa? Pertumbuhan ekonomi turun, pertumbuhan ekonomi negatif. Ya. Nah, demikian juga. Gimana kalau investasi? Ada nggak investasi masuk ke Indonesia pada saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi? Investasi juga berkurang. Kalau investasi berkurang, imbasnya agregat demand juga turun. Dan seterusnya. Nah, jadi kita bisa bawa konteksnya ke konteks pandemi. Kenapa agregat demand itu berkurang pada pandemi? Karena faktor konsumsi misalnya berkurang, investasi berkurang, government expenditure berkurang, kemudian aktivitas perdagangan juga berkurang, kan? Kenapa? Mobilitas dibatasi, ya, dan seterusnya. Permintaan di negara-negara tujuan ekspor kita berkurang, ya. Permintaan di negara-negara produksi di negara-negara tujuan ekspor berkurang, akibatnya apa? Produksi barang dalam negeri berkurang. Imbasnya lagi agregat supply juga bergeser ke bawah. Jadi akhirnya agregat supply kita bergeser ke bawah di sini. Dari agregat supply 1 ke agregat supply 2, dari AD1 ke AD2. Imbasnya lagi kalau kita lihat nanti ini kondisi keseimbangan katakanlah Y-nya pertama di sini dengan penurunan agregat demand dan agregat supply, Y-nya turun dari Y1 ke Y2, makanya kalian bisa mulai menganalisis pada saat pandemi, ya, pada saat pandemi perekonomian negara-negara akan negatif pertumbuhannya, Y-nya berkurang. Bisa dipahami, Jihan? Baik, Pak. Bisa. Terima kasih, Pak. Nah, yang lain bisa paham ya. Jadi kalian dengan belajar agregat demand dan agregat supply, maka bisa menganalisis situasi kondisi pandemi. Ya, begitu juga situasi kondisi pada saat krisis. Pasti pertumbuhan. Kenapa Y berkurang? Karena tadi agregat demand-nya berkurang, mendorong agregat supply-nya kurang, secara keseluruhan Y juga akan berkurang. Pertumbuhan ekonomi menjadi melambat. Ya, oke, itu Jihan. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan. Oh tadi Muhammad Alif ya, ini Jihan ya yang kedua ya penanyanya ya. Berikutnya silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Baik, saya izin tanya lagi, Pak. Siapa? Alif, Muhammad Alif, silakan Alif. Silakan. Bedanya SRAS dengan SRAS. Oke. Nah, jadi pertanyaannya ini ya, apa namanya konteks saya bawa ke sini. Ya, SRAS dan LRAS. Jadi kalau LRAS itu long run agregat supply. Ya. Jadi kalau long run agregat supply, jadi kalau kita gambar, ini adalah long run agregat supply. Ya. Kalau dia ini slope-nya positif, ini short run agregat supply. Jadi
di dalam jangka panjang, long run aggregate supply, kondisi semua sumber dayanya full employment. Jadi ini adalah kondisi di mana seluruh resources-nya full employment. Oke, full employment. Nah, kalau full employment nggak ada yang ngatur, semua resources sudah dalam kondisi optimum. Hanya yang ada itu dari optimum di kondisinya. Ya. Nah, tetapi dalam jangka pendek, short run aggregate supply-nya masih memiliki slope yang positif. Ya. Jadi kalau begini harga naik terus kan, jadi kenaikan harga terus. Tapi P-nya naik terus ya, jadi kenaikan harga. Sementara kalau P-nya mengalami kenaikan, itu Alif. Jadi yang membedakan kalau long run aggregate supply itu karena apa? Karena kondisi sudah dalam full employment output potensialnya. Ya, itu udah optimum nih ininya di sini. Makanya dia naik terus di sini. Ya, ininya grafiknya adalah vertikal. Kalau masih positif berarti dia dalam kondisi short run aggregate supply. Itu kira-kira Alif. Bisa dipahami? Bisa, Pak, bisa. Oke, good. Silakan, siapa lagi yang tanya? Mana yang belum dipahami? Silakan, saudara sekalian. Silakan, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan. Silakan. Bertanya lagi, Pak. Siapa? Oke, Alif, silakan. Bertanya kalau misalnya garis slope-nya itu bergeser ke atas, itu bedanya dengan garis slope-nya bergeser ke kanan atau ke kiri itu bagaimana ya, Pak? Garis AD atau garis AS? Apa yang membedakan? Gimana pertanyaannya? Tolong diulang. Apa yang membedakan garis AD atau garis AS itu bergeser ke kanan atau ke kiri atau ke atas ke bawah? Oke. Baik. Oke. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih. Satu-satu nih saya bahas ya. Saya ulangi. Kalau kita bicara agregat demand. Nih. Tadi kita tahu faktor yang mempengaruhi mau geser ke sini, ke bawah atau ke atas. Konsumsi, investasi, government expenditure atau ekspor impor. Kalau ada penambahan consumption di masyarakat secara keseluruhan, agregat demand-nya geser ke atas atau ke bawah? Alif. Iya, Pak. Kalau ya coba dengerin. Kalau terjadi peningkatan pendapatan masyarakat, konsumsi secara keseluruhan meningkat, agregat demand geser ke atas atau ke bawah? Ke sini atau ke sana? Ke atas. Nah, berarti ini dia geser ke atas karena consumption meningkat. Oke, grafiknya kan bisa kelihatan ya, bisa kalian lihat ya. Bisa nggak? Iya, Pak. Nah, kalau investasi meningkat, jadi ini konteksnya ini, consumption meningkat, investasi meningkat, adanya pengeluaran pemerintah meningkat misalnya untuk pegawai negeri kondisi saat ini ya mendapatkan THR, pemerintah mengeluarkan tambahan budget. Ya,
THR. Berarti kan ada penambahan pendapatan kan? Ya, kalau penambahan pendapatan, maka konsumsi akan meningkat. Ya, konsumsi akan meningkat. Dengan demikian, government expenditure yang meningkat itu akan menggeser agregat demand ke atas. Nah, yang ke bawah apa ya? Sebaliknya, saya kasih warna biru ya. Kalau consumption-nya turun, investment-nya turun, government expenditure-nya turun, HPM-nya turun, maka agregat demand itu akan bergeser ke bawah. Gitu Alif. Bisa dipahami enggak? Ini untuk yang agregat demand. Ya. Apa yang mengakibatkan agregat demand geser ke bawah? Apa yang mengakibatkan agregat demand geser ke atas? Bisa dipahami enggak? Berarti tidak ada yang geser ke kanan atau ke kiri, Pak? Nah, yang ke kanan ke kiri apa? Coba, ini mungkin nggak bisa. Ini slope-nya apa? Slope-nya negatif kan? Kalau slope-nya negatif ya dia ke bawah, ke atas. Ya ke kiri, kanan sama aja. Kalau ini kita bicara ke kanan, ini ke bawah ke kiri. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita bicara agregat supply. Ya, kita bicara agregat supply. Ya, kita bicara agregat supply-nya. Kalau agregat supply, bisa kelihatan grafik saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Oke. Saya kalau nggak saya zoom dulu. Saya zoom biar kelihatan. Harusnya kelihatan sih. Saya oke, biar lebih kelihatan. Nah, kalau agregat supply, ya, apakah dia mengakibatkan pandemi? Kira-kira akan menggeser kemana? Ke atas atau ke bawah? Oke, kalau ke bawah misalnya berarti kalau saya begini ya ke kiri saya dari ke kanan. Kalau terjadi pandemi, agregat supply-nya tambah atau kurang? Kurang, Pak. Berkurang, Pak. Nah, kalau kurang berarti dia geser ke atas ke bawah. Ke bawah, Pak. Sorry, berarti saya ke atas tuh. Agregat supply-nya kan berkurang. Ini kalau sini kan nambah agregat supply-nya. Ya kan? Ya toh? Agregat supply-nya jadi geser ke sini. Kalau dia nambah, kalau ke sini dia semakin banyak kan supply-nya. Benar nggak? Oh, iya. Hah? Benar nggak, Lid? Jadi kebalik ya, Pak? Ya, Nah, supply-nya ke bawah itu supply-nya banyak ya? lebih banyak. Lebih banyak. Ya, supply-nya lebih banyak. Kan ini berkurang dia. Ya kan? Ya, coba aja pada harga yang sama. Hanya ini, mana yang lebih banyak? Iya. Pada P yang sama, mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak kan pada saat agregat supply 1 kan? Ini agregat supply 2. Ini Y1, Y2. Itu kira-kira ya. Jadi pada masa pandemi kemudian terjadi kekeringan, ya, climate change itu mau tidak mau juga akan mempengaruhi agregat supply nanti. Secara keseluruhan produk-produk itu akan terpengaruh dan bisa geser ke atas berkurang. Itu Ali, ya. Bisa dipahami? Ali? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Good. Nah, hanya memang kalau kita lihat yang coba lihat di share screen saya ini, apa yang menggeser long run average, long run agregat supply tadi secara keseluruhan adanya cadangan minyak, sumber-sumber baru, teknologi baru itu akan menggeser agregat supply bisa ke kanan. Ya, kalau kalian lihat itu di share screen saya, ini, ya, ini dari tahun ke tahun kan, dari tahun 80, 90, 2000, agregat supply-nya bertambah.
waktu itu ada teori yang namanya Malthus, bahwa dunia akan dihadapkan pada kondisi kelaparan, dunia akan dihadapkan pada kondisi tanda kutip berakhir. Karena jumlah penduduk bertambah semakin banyak, penambahan makanan atau bahan pangan tidak secepat pertambahan penduduk. Nah, tapi faktanya sampai saat ini dengan jumlah penduduk dunia lebih dari 3-4 miliar, 3 sampai 4 miliar, tapi kebutuhan pangan masih bisa dipenuhi karena apa? Teknologi. Ya. Jadi teknologi memberikan peran penting bagi bergesernya long run average, long run agregat supply. Potensinya terus meningkat, terus bertambah. Itu kira-kira, ya, bisa dipahami, Jihad, Alif? Bisa dipahami, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan. Siapa? Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Siapa yang bertanya? Ada lagi? Yang lain mendengarkan, paham nggak? Masih bisa mengikuti, Pak. Bisa ya? Oke, good. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dan sekalian. Silakan kalau ada pertanyaan. Bu Feres nih biasanya rajin nih, tanya. Bu Fer, biasanya kamu rajin nanya. Iya, Pak. Bisa paham apa yang saya jelaskan? Insya Allah, Pak. Oke, ini ada IC ya. Saya masih belum mengerti mengenai timbal balik antara harga dan suku bunga. Jika harga naik, maka suku bunga naik. Itu maksudnya seperti apa, Pak? Oke, saya jelaskan ya. Saya share dulu. Saya share screen. Baik, coba kita lihat dulu di sini penjelasannya. Penjelasannya di sini. Nah, Ais bisa dengar suara saya, IC. Kita balik ke kurva permintaan agregat. Lalu IC mana IC? Yang tanya chatbox. IC, ketika harga naik, ya, orang akan yang exchange rate ya, exchange rate effect. IC, pertanyaannya bisa diulang nggak? IC. IC mikrofonnya rusak katanya, Pak. Kenapa? Mikrofonnya rusak katanya, Pak. Oke. Pertanyaannya kan kalau saya lihat di chatbox, sebentar ya, saya lihat di chatbox. Saya tutup dulu nih. Tutup. Pertanyaannya, timbal balik antara harga dan suku bunga. Jika harga naik, maka suku bunga naik. Oke. Jadi pertanyaannya, P dan interest rate. Ya, P dan interest rate. Ketika terjadi kenaikan harga, ketika P ini naik, terus sekalian kita ingat apa? P itu indeks. Proksinya kan kita tahu indeks harga konsumen ya. Berarti kenaikan harga secara keseluruhan ini terjadi inflasi ya. Ketika inflasi
ini naik, ya. Salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah adalah meningkatkan interest rate ini akan dinaikkan. Ya. Saudara sekalian, kalian bisa lihat nih, kondisi saat ini tingkat harga-harga atau inflasi rendah. Ketika inflasi rendah, tingkat suku bunga yang ada di perbankan atau tingkat suku bunga yang menjadi acuan tinggi atau rendah. Bank Indonesia menetapkan tingkat suku bunga acuan itu di bawah 3,5. Ya, jadi sejalan dengan harga, ketika terjadi kenaikan harga-harga, maka otoritas moneter ini akan menaikkan tingkat suku bunga. Tujuannya nanti apa? Menyerap uang yang beredar. Jumlah uang yang beredar akan masuk ke perbankan. Ya. Karena kalau jumlah uang yang beredar terlalu banyak, ini nanti interaksi supply dan demand. Jumlah uang yang beredar semakin banyak, ya, maka orang cenderung banyak berbelanja dan seterusnya harga-harga akan mengalami kenaikan. Ya, harga mengalami kenaikan. Ya. Nah, implikasinya tadi inflasi mengalami kenaikan. Inflasi yang tinggi nanti akan direspon oleh otoritas moneter, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk apa? Meningkatkan tingkat suku bunga. Ya. Kalau tingkat suku bunga tinggi, orang cenderung belanja. Mana yang lebih? Ini ada dua pilihan. Ya. Ketika tingkat suku bunga tinggi, orang lebih baik menabung atau belanja. Belanja, Pak. Tingkat suku bunga tinggi, ya, saya misalnya punya uang 10 juta. Apakah 10 juta itu saya belanjakan atau saya tabung dengan tingkat suku bunga yang relatif, misalnya katakanlah 5 atau 6%. Ya. Lebih baik uang itu saya tabung atau saya belanjakan. Tabung, Pak. Tabung, Pak. Tabung dong. Kalau tingkat suku bunga di bank tinggi, maka menabung. Nah, pertanyaannya sekarang dengan tingkat suku bunga rendah, orang, ya, apakah ada insentif untuk menabung? Ada. Mau belanja tapi susah juga kan, karena mobilitas dibatasi dengan situasi pandemi. Nah, apa yang dilakukan? Instrumen lain yang lebih menguntungkan. Misalnya apa? Ada instrumen surat berharga negara. Karena dia menawarkan yield atau menawarkan imbal yang lebih tinggi. Jadi ibaratnya ada pilihan-pilihan mau investasinya apa. Ya kan? Ada pilihan. Sekarang tidak suku bunga rendah, orang nggak mau juga menabung kan. Terus gimana nih duitnya nih? Mau saya belanjakan juga saya lebih baik berjaga-jaga aja. Ada alternatif investasi yang lain. Tadi misalnya membeli surat berharga, saham. Tapi saham sekarang juga indeks sahamnya tidak terlalu di bawah level psikologis, yaitu 6.000. Mas. Harusnya kalau 6.000 ke atas, ya boleh lah. Nah sekarang yang lainnya yaitu kita beli surat utang negara, ya, atau surat berharga. Itu kira-kira. Bisa dipahami enggak teman-teman semuanya? Ini penjelasan saya. Bisa dipahami? IC pakai aja tulisan juga apa-apa. Nah, ya betul, IC. Jadi setidaknya itu akan mengerem inflasi, ya. Kalau inflasinya tinggi, suku bunga itu akan dinaikkan. Ya. Itu respon dari kebijakan moneter menggunakan instrumen tingkat suku bunga. Itu kira-kira. Ya. Bisa dipahami. Oke, good, I see. Berikutnya, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan.
Ada yang ditanyakan lagi, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi saya koreksi ya, saya ulangi penjelasan saya pada saat pandemi, ya, agregat demand turun. Oke, misalnya ini keseimbangan awal, ya, ini agregat demand 1, agregat supply 1. Ketika pandemi, agregat demand turun, ya. Jadi agregat demand 1, agregat supply-nya juga turun. Ya. Agregat supply geser. Jadi sama sebenarnya tadi, ketika Y-nya Y1 keseimbangan awal, begitu ada krisis atau pada saat pandemi ini keseimbangan barunya menjadi Y2. Y ini akan turun. Y ini akan turun karena akibat adanya pandemi, di mana agregat demand-nya turun, agregat supply-nya juga berkurang. Ya, ke atas itu kan, kalau di sini kan tambah, meningkat. Secara keseluruhan supply barang dan jasa itu akan berkurang. Ya, gitu ya. Baik. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Kita masih punya cukup waktu. Kira-kira 16 menit lagi. Dan sekalian, kalau ada pertanyaan, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Siapa yang tanya nih? Hanif, Pak. Oke, silakan. Begini, Pak. Kan di tengah pandemi ini, seperti yang kita ketahui ya, Pak, banyak sekali perusahaan yang memecat pegawainya atau melakukan PHK gitu, Pak. Dan pastinya pendapatan real masyarakat di Indonesia sendiri itu bakal menurun ya, Pak. Nah, saya juga sempat mendengar berita bahwa Indonesia di tengah pandemi ini sedang mengalami resesi gitu, Pak. Nah, tapi setelah terjadinya pemecatan karyawan dari perusahaan itu, saya juga pernah membaca berita bahwa UKM itu sedang meningkat, Pak. Karena banyak dari masyarakat yang beralih mata pencahariannya, Pak. Nah, yang saya tanyakan, Pak, di tengah pandemi saat ini, apakah Indonesia mengalami resesi atau tidak gitu, Pak? Terima kasih. Oke, good point. Pertanyaannya bagus dari Hanif. Jadi gini Hanif, resesi itu apa? Resesi kalau setidaknya dalam 2 kuartal berturut-turut pertumbuhan ekonomi negatif. Jadi Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2020 lalu itu positif. Kuartal kedua negatif, kuartal ketiga negatif. Berarti kita masuk ke resesi. Ya, nanti tanggal 5 akan diumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya gambarkan dulu bagaimana pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia itu begini grafiknya. Sekarang ya, dengan adanya pandemi, kira-kira begini grafiknya. Saya ada bahan, saya tunjukkan ke kalian. Saya cari dulu. Seminar, Kemenko. Oke. Draft Outlook. Nah. Bentar ya. Udangan, minuman, informasi, jasa, real estate, perusahaan,
Ikan kesehatan. Sebentar. Bentar ya. Pertanyaan tadi apakah Indonesia akan mengalami resesi? Tapi paling tidak sudah saya tunjukkan resesi itu manakala pertumbuhan ekonomi satu negara setidaknya dalam 2 berturut-turut itu mengalami penurunan atau negatif. Oke. Import barang jasa. Oke. Mana grafiknya ya? Enggak ada ya. Sebentar ya, weekly update. Oke, saya jelaskan aja di grafik pemaparan ini. Jadi, Hanif, ini pertumbuhan ekonomi Indonesia kira-kira kondisinya begini. Sejak pandemi ya, kira-kira gambarnya begini. Nah, kalau ini 0%, ya, kalau 0%, maka katakanlah ini waktu itu ini di sini. Nah, misalnya di sini Q2 2020, kuartal 2 2020, kuartal 3 2020, ini kuartal 4 katakanlah 2020. Nah, misalnya di sini Q1 2021. Nah, jadi ekonomi Indonesia pada saat krisis negatif, kemudian pelan-pelan memang pertumbuhannya masih negatif, tapi mulai berkurang. Dan ini harapannya pada katakanlah di sini nanti ini Q4 2021 sudah negatif, sudah positif lagi. Jadi kita pelan-pelan mengalami recovery. Jadi ekonomi Indonesia itu recover. Tetapi yang harus diperhatikan tetap kehati-hatian karena persoalan krisis sekarang itu beda dengan krisis sebelumnya. Krisis sekarang adalah krisis kesehatan yang membatasi mobilitas orang. Kalau krisis sebelumnya itu murni krisis ekonomi yang penanganannya juga penanganan ekonomi. Tapi kalau sekarang krisisnya adalah krisis kesehatan, awalnya krisis kesehatan, kalau tidak hati-hati penanganannya kena ke ekonomi. Nah, dua-duanya harus seimbang. Jadi, pertanyaan Hanif, apakah Indonesia masuk resesi? Kalau resesinya sudah, tetapi kita pelan-pelan recovery. Oleh karenanya itu, protokol kesehatan harus tetap dijaga. Boleh belanja, ya boleh bepergian, misalnya gitu ya, tetapi harus hati-hati. Untuk saat ini kita membatasi pemerintah mengeluarkan kebijakan mudik kan, nggak boleh mudik. Karena bergerombol, berkerumun, itu akan sangat berpotensi menimbulkan peningkatan COVID-19. Kira-kira gitu. Jadi sudah resesi, tetapi kita pelan-pelan akan menuju pertumbuhan yang positif lagi. Jadi ini zona positif yang di sini, ini zona negatif. Itu hanya kira-kira bisa dipahami? Hanif? Pak, bisa sangat jelas Pak. Terima kasih banyak Pak penjelasannya. Kamu tinggal di mana, Hanif? Saya di Bogor Pak. Oh, oke, good. Silakan kalau ada pertanyaan, masih ada waktu kurang lebih 8 menit lagi. Silakan kalau bertanya. Ada yang ditanyakan silakan. Ada pertanyaan? Pak, saya kurang paham di exchange rate effect. Soalnya di PPT tertulis suku bunga naik lalu sampai exchange rate effect ini tidak berpengaruh. Saya ulangi. Suku bunga naik lalu sampai ke poin ekspor turun, import naik.
Jadi suku bunga ini tidak berpengaruh, maksudnya tidak merugikan importir. Oh, suku bunga. Oke, saya tulis dulu di sini ya, mekanismenya nanti saya jelaskan. Siapa ini yang tanya? Santika. Oke, Santika. Jadi pertanyaannya Santika, exchange rate effect. Exchange rate effect. Apa itu exchange rate effect? Di PPT ya, ketika terjadi kenaikan interest rate naik, ini akan mempengaruhi ekspor, ya, turun, ini impor naik. Jadi suku bunga tidak berpengaruh terhadap impor siapa. Oke. Kita lihat dulu grafiknya ya, saya share grafiknya. Ini ya. Ini kan? Nah, ketika terjadi kenaik exchange rate kan ya, exchange rate atau interest rate tadi yang ditanyakan. Kalau di sini exchange rate ya, nilai tukar. Siapa tadi yang tanya? Mbak, jadi exchange rate bukan Anissa, siapa yang nanya tadi? Saya Pak, Santika. Santika. Jadi kalau pertanyaanmu, saya ulangi, exchange rate ya, nilai tukar. Oke, nilai tukar. Oke, ke waktu itu rasanya saya sudah pernah menjelaskan. Baik, nggak apa-apa, saya ulangi ya penjelasannya. Ketika nilai tukar itu naik, nilai tukar itu naik, maka misalnya dari 1 US dollar itu sama dengan 10.000, ya. Kemudian 1 US dollar itu menjadi 20.000 misalnya ya, contoh aja. Ya. Harga barang ya. Ini berarti nilai tukarnya naik misalnya menjadi 5.000 terapresiasi. Jadi nilai tukarnya itu mengalami kita sebut apresiasi. Ya. Nah, kalau dulu katakanlah handphone yang kita ekspor atau buah harga CPO misalnya yang kita ekspor, ya. CPO misalnya atau barang apa ya yang gampang kombo, yang gampang sepatu lah. Oke, sepatu katakanlah kita ekspor harganya misalnya 100.000. 100.000 berarti equal ke 10 US dollar. Ya. 10 US dollar. Kemudian karena 1 US dollar menjadi 5.000, ya, menjadi 5.000 sudah. Ekspornya turun. Membuat ini apresiasi. Oke, kalau kemudian 1 US dollar menjadi 5.000. Berarti dalam konteks ini dia perlu berapa untuk beli satu sepatu? Perlu 20 US dollar kan? Ya, saya ulangi, Santika coba perhatikan. Nilai tukar kita menguat, mengalami apresiasi. Misalnya harga sepatu yang diekspor itu 100.000,
maka orang di luar sana cukup mengeluarkan uang 10 US dollar. Oke. Tapi ketika rupiah mengalami apresiasi, nilai tukar dolar ya. Sebentar. Kabelnya saya pasang dulu. Jangan sampai mati. Oke, jadi orang yang akan membeli sepatu kita mengeluarkan uang lebih banyak. Ya, bisa dipahami nggak sampai di sini Santika? Implikasi Santika, coba perhatikan, dari nilai tukar rupiah yang menguat, maka orang untuk beli satu sepatu yang harganya 100.000 memerlukan uang US dollar lebih banyak di luar sana. Harga ekspornya menjadi lebih mahal. Nah, kalau harga ekspor lebih mahal, sementara misalnya pendapatan di luar negeri tidak berubah, implikasinya apa? Implikasinya ekspor akan mengalami penurunan. Jadi dengan terapresiasinya nilai tukar rupiah, itu akan mengakibatkan ekspor turun. Ekspor turun, sebaliknya impor akan naik. Kenapa impor naik? Kembali, kalau barang katakanlah satu mesin ya, yang kita impor itu harganya misalnya 500.000 ya, 500.000 berarti ya, satu mesin katakanlah misalnya satu mesin itu harganya 10 dolar misalnya. Berarti equal rupiah pada saat di sini 100.000. Oke, 100.000. Nah, sementara kemudian dengan nilai tukar kita yang menguat, harga satu mesin yang tetap harganya 10 US dollar, maka masuk ke kita hanya menjadi 50.000. Lebih murah harganya. Harga impornya ketika sampai ke sini lebih murah. Karena nilai tukarnya menguat. Makanya konteks impor akan mengalami peningkatan. Tapi konteks ekspor mengalami penurunan. Dengan adanya nilai tukar yang menguat. Bisa dipahami nggak Santika? Halo Santika? Santika? Katanya bisa, Pak. Ali bisa. baca. Oke, bisa ya. Kata Santika, bisa. Oke, good. Ya, saya udah masuk ke sini. Oke, terima kasih. Saudara sekalian masih ada pertanyaan nggak? Saya Pak masih ada. Oke, Duveres, terakhir nih pertanyaan, silakan, Duve. Baik, terima kasih Pak. Nah, kalau kita menengok ke belakang tuh Pak, resesi di tahun 1997 sampai 98 itu Ya. kan ekonomi kita menurun, segala macam menurun. Nah, pada saat itu diketahui bahwa perusahaan terus usaha-usaha yang besar itu malah tidak membantu dalam recovery tadi, dalam memperbaiki ekonomi kita. Sementara faktanya si UKM yang kita anggap kecil itu malah malah mendukung, menyokong, membuat ekonomi kita menjadi baik pada saat resesi itu. Nah, kira-kira apa sih Pak yang membuat si UKM yang kecil tadi bisa mendukung, memberikan peran besar daripada si perusahaan besar yang notabene memiliki suatu kekuatan yang besar dibandingkan dengan UMKM. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Oke, Duve. Jadi begini, betul sekali. Kondisi pada saat terjadi krisis ekonomi 97 itu kan pure ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar waktu itu kolaps. Ya. Kolaps. Ya. Nah, kemudian ekonomi digerakkan, ditopang oleh apa? Ketika terjadi banyak pengangguran, maka yang lebih mudah untuk menampung
orang-orang yang ingin bekerja setelah dia di layoff tadi, keluar dari lapangan pekerjaan, adalah sektor informal. Di mana sektor mikro kecil itu banyak atau merupakan sebagian masih dalam sektor informal. Mau buka warung, mau buka waktu itu warung tenda itu berjamur. Saya ingat betul 97, 98. Ya, karena orang usaha itu lentur dia, mudah, sehingga kemudian bisa menggerakkan perekonomian. Ya, jadi sektor UMKM saat itu betul-betul sangat membantu. Dari misalnya seseorang keluar dari satu perusahaan besar karena perusahaan besar itu mau tidak mau harus mengurangi jumlah karyawannya. Apa yang dilakukan? Dia secara cepat masuk ke sektor informal, usaha mikro kecil, dagang dan seterusnya, gitu ya. Nah, saat itu memang betul-betul bisa menggerakkan ekonomi. Tetapi kondisinya sekarang itu relatif sulit. Kenapa? Mau buka toko, mau buka dagang, mobilitas dibatasi, ya kan? Tidak seperti pada saat sebelum pandemi, kira-kira seperti itu. Sehingga sektor UMKM ya tetap kuat, tetapi tidak seperti tahun 97-98 yang lalu. Kira-kira begitu, Duve. Jadi betul sekali saya merasakan 97-98 itu sektor informal, sektor UMKM menjadi penopang ekonomi kita. Sekarang sektor UMKM juga terpuruk. Kenapa? Pada awal-awal pandemi itu kan betul-betul dibatasi. Sekarang oke lah, orang sudah mulai setelah vaksin, game changer-nya vaksin tadi sudah mulai orang banyak yang sudah sekitar 7-8 jutaan orang sudah mendapatkan 2 kali vaksin, lebih bahkan. Nah, itu juga paling tidak menimbulkan optimisme. Orang sudah mulai bisa keluar untuk belanja, mobilitas sudah mulai sedikit dilonggarkan. Tetapi tetap harus hati-hati. Ya. Beda krisisnya 97 dengan kondisi sekarang. Itu Duve, kira-kira. Berarti intinya tuh Pak, UKM tadi bisa menopang tuh karena penyerapan pengangguran tadi ya Pak, supaya tetap berjalan di ekonomi Indonesia tadi. Terus untuk penanganan dari masing-masing zaman itu berbeda ya Pak, tergantung juga dengan kondisi pada saat itu. Misalkan tahun 98 itu bukan pandemi sehingga bebas bergerak, sehingga cocok. Sementara di sini saya rasa era digital yang lebih cocok untuk menopang ekonomi Indonesia. Oke Pak, sudah paham, terima kasih. Betul, makanya didorong sektor UMKM juga melakukan digitalisasi kan, ya, digitalisasi sehingga saya yakin kalian juga semua mengalami cukup pesen makanan, cukup pesen baju, cukup pesen barang yang memang kalian perlukan, apakah itu melalui platform-platform Bukalapak, ya, Tokopedia dan seterusnya, ya bisa. Dan semua sudah bergandengan tangan. UMKM ini masuk di era digital sehingga face to face atau kita sebut less contact economy. Ya, less contact economy. Ekonomi yang sedikit melakukan kontak. Ya, itu menjadi ekonomi masa depan. Kira-kira seperti itu, Duve, ya. Baik, saudara sekalian. Ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, saudara sekalian, saya kira kita sudah pukul 15.46. Jadi ini sengaja saya di kampus untuk bisa memberikan perkuliahan secara lebih interaktif lagi. Ya, inilah kira-kira studio di Fakultas Ekonomi dan Manajemen untuk memberikan kuliah, podcast dan seterusnya. Kira-kira itu, ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Kita ketemu minggu depan itu. Kita masih masuk kan ya? Atau sudah libur? Sudah libur kayaknya Pak. Oke, berarti sampai ketemu setelah Lebaran. Saya mohon kalian tetap jaga protokol kesehatan, ya, tetap jaga protokol kesehatan. Ya, di rumah kalau tidak perlu keluar ya nggak usah keluar, ya. Karena menjaga kesehatan, kondisi-kondisi seperti ini menjadi sangat penting, tidak hanya untuk diri kita tetapi juga untuk orang lain, ya. Salam untuk kedua orang tua kalian dan tentunya bagi yang
rayakan Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di kalian selama kita kuliah sampai ke minggu ke-11, dan insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah libur Lebaran ya. Sampai ketemu ya. Salam untuk kedua orang tua kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.